Semangat kerjanya bosku. Besar kecil gaji itu urusan belakang. Karena sekarang Open BO lagi butuh sedekah dari kita. Anjay, cuaks. Anak etik, anak muda. Percuma cantik kalau nggak sama driver muda. Alas ya boy, muda. Dina kedua ceker aing, insya Allah aing bisa ngehirupan anak pamajikan jeung kolot nu di lembur. Senajan resikona gede, insya Allah ku aing dipikul serangan. Senajan aya 3 pilihan, cacat, paeh, penjara, moal kudu gentar. Ku sebab aing embung neuleuh kolot jeung pamajikan jeung anak aing nu di imah, ulah sampai dipandang rendah ku tetangga nu di lembur. Insya Allah mugia kahareupna sugan aya kebahagiaan maupun di akhirat ataupun nu di dunia. Pantang nyerah walaupun awak kering, tong dirasa. Insya Allah disehat-sehat. Bakwan makan bakwan, habis lebaran kerja kawan. Percuma bermodif mobilmu kalau nggak ada basurinya. 50 om. Biar bijele mobilnya, yang penting setia di sopirnya. Kata cewek yang habis makan ban serep. Tuh muala nure. Bersaing? Maaf, tidak usah. Sudah jelas aku kalah. Aku adalah orang yang biasa saja, yang berasal dari keluarga yang sederhana. Dan aku adalah orang yang punya beban berat, yang bergelar harapan terakhir. Meletur. Seorang sopir, maka lancarkanlah rezekinya dan perbanyaklah muatannya. Oke sih. Jika warga bisa dipidana karena menghina lembaga negara, apakah pejabat lembaga negara juga bisa dipidana karena menghina warganya secara umum? Sering kan kita dengar pejabat bilang masyarakat kita masih bodoh, masih malas, kebanyakan ngeluh, bangsa nyinyir, kritik doang, nggak ada solusi. Terus gimana kalau lembaga menghina dirinya sendiri? Perilaku korup, kerja asal-asalan, termasuk bikin undang-undang tidak transparan. Jangan sampai rancangan kitab undang-undang hukum pidana menjadi hewan liar yang sengaja dilepas, menerkam siapa saja, semua bisa kena, kecuali tuannya sendiri. Siapa temanmu yang gak bakal kamu lupain seumur hidupmu? Mungkin karena dia udah banyak berjasa, atau dia sudah kamu anggap seperti keluarga, atau dia adalah satu-satunya teman yang tahu segala hal tentangmu. Baik buruknya kamu, cerita tentang keluargamu, kisah cinta dalam hidupmu, dan dia juga tahu tentang mimpi-mimpimu. Kalau gengsi bilang terima kasih, bilang gini aja. Seharusnya kamu bersyukur punya teman kayak aku, karena aku juga bersyukur dikasih teman yang sifatnya kayak kamu. Sebagai seorang anak, rasanya senang kali kalau bisa ngasih uang ke orang tua atau beliin sesuatu yang mereka inginkan. Rasanya apa yang ingin dibeli orang tua biar kita aja yang bayarin. Ya ini cita-citaku dari dulu, bekerja, dapat uang, terus bahagiain orang tua dengan uang yang aku cari sendiri. Ya mungkin nilainya nggak seberapa, tapi setiap kali ngasih aku bisa lihat senyum bahagia dari wajah mereka. Orang tua tidak pernah meminta karena tidak ingin menyusahkan anaknya, tapi ada baiknya kita kasih sebelum mereka meminta. Kayaknya nggak mungkin kalau selama 12 tahun kamu nggak pernah menyukai
satu orang sekalipun. Nggak usah suka deh, sebatas kagum pasti pernah kan? Lah, anak SD aja udah pernah menyukai teman sekelasnya. Masa iya yang SMP, SMA, SMK nggak pernah gitu naksir dengan seseorang? Atau jangan-jangan selama ini kamu menyukai seseorang tapi nggak berani bilang dan akhirnya kepikiran sampai sekarang? Waduh, seharusnya kalau ada masalah diselesaikan. Ibarat matematika, setiap soal pasti ada penyelesaiannya. Ya walaupun kadang emang sulit. Ketika hujan sudah membasahi tubuh kami, dan ketika matahari sudah mengeluarkan keringat kami, itu adalah saksi untuk kami mengais rezeki. Ngantuk di jalan akan kami lawan, lapar pun akan kami tahan. Senyum manis dari keluarga adalah salah satu yang paling berharga. Pokoknya semangat terus untuk para pengemudi, karena ada istri yang harus kita nafkahi. Lulus sekolah mau kerja atau kuliah terserah, itu pilihanmu. Jika orang tuamu masih sanggup membiayai kamu kuliah, silahkan kuliah. Atau kamu sudah punya penghasilan dan bisa kuliah dengan uang sendiri, itu lebih baik. Tapi kalau lulus sekolah langsung kerja dan tidak kuliah juga nggak apa-apa. Tidak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, dan kuliah bukan satu-satunya jalan untuk sukses dan berhasil di masa depan. Silahkan pilih dan bertanggung jawab dengan pilihanmu. Jika memilih kuliah, maka selesaikan kuliahmu dengan tepat waktu, terkhusus yang kuliahnya masih pakai uang orang tua. Jika memilih kerja, maka pastikan kamu menemukan pekerjaan yang minimal bisa menghidupi dirimu sendiri, tidak menjadi beban keluarga. Semua orang punya jalan hidupnya masing-masing. Menurut saya, yang kuliah belum tentu lebih baik dari yang tidak kuliah. Tidak perlu merasa rendah karena tidak kuliah. Dan yang kuliah masih dibiayai orang tua, tolong jangan kecewakan orang tua kalian. Sebenarnya akan terasa lebih baik jika tidak dibanding-bandingkan. Kita sebagai anak nggak boleh sedih, karena orang tua nggak bakal percaya, nggak bisa menerima kenyataan kalau anaknya sedih, galau, stres, depresi. Orang tua bakal bilang kita lebay, berlebihan, masalah gitu doang kok nangis. Emangnya kamu capek abis ngapain? Seolah-olah kerjaan kita cuma makan, tidur, tidak berpikir, tidak merasa, dan tidak mungkin punya masalah. Apakah kita sebagai anak terlalu berlebihan menyikapi sebuah masalah? Atau orang tua tidak ingin anaknya merasa depresi, padahal setiap anak punya mental yang berbeda? Dikatain lebay sama teman aja rasanya sakit. Lah, ini dikatain lebay sama orang tua sendiri. Di saat kita ada masalah, bukannya ditenangin malah disalah-salahin. Makanya dibilangin juga apa? Capek sekali. Terkadang orang nanya, gak capek kerja mulu? Capek! Capek, saya capek. Tapi kalau gak kerja gak ada duit. Jaga auratmu cantik. Bukannya saya sok baik, tapi saya tahu cara mata lelaki memandang tubuh wanita. Kalau rezeki datang karena kerja keras, harusnya yang paling kaya adalah kuli bangunan. Kalau rezeki datang karena banyaknya waktu kerja, seharusnya warung-warung kopi yang buka 24 jam bisa mengalahkan McDonald dan KFC. Kalau rezeki datang karena kepintaran, seharusnya dosen-dosen menjadi orang paling kaya. Kalau rezeki datang karena pangkat, seharusnya presiden dan raja berada di urutan pertama dari 100 orang terkaya di dunia. Jadi dari manakah rezeki itu datang? Rezeki itu datang karena kasih sayang Allah. Mengejar rezeki bukan soal mengejar jumlah, tapi kejarlah keberkahannya. Duit emang agak menjamin kebahagiaan. Cuman kalau duit nggak ada, jangankan bahagia, tawa aja susah, berat. Kita orang-orang Malaysia sini ramai yang sokong Aceh, jangan risau. Aceh tak pernah serang orang Malaysia. Aceh bantu orang Malaysia. Aku selalu berpikir akan bahagia kalau aku sendirian. Tapi waktuku sendiri itu tidak menyenangkan. Kadang aku tidak peduli betapa banyak orang yang menghinaku. Aku lebih suka bersama seseorang daripada hanya sendirian. Woi bang, kata-kata dulu dong. Wih, kata-kata. Oke, dengerin nih. Bukannya nggak mampu bergaya,
Tapi emang lebih nyaman tampil sederhana. Karena buat apa juga gaya elit tapi ekonomi sulit. Jadi untuk itu, ingat tetaplah merendah sambil melihat tingkah laku manusia si paling wah. Masa iri ki na sopir ji ses saja ki. Halo yang dari Aceh, mana suaranya? Hello everybody, welcome to Aceh City everybody. Mungkin lu lihat di keadaan gue yang seperti ini gue nggak bisa apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Gue cuma pengen lihat bahwa lu dihabisin mati-matian oleh karma. Paham? Sadar diri lu ngaca. Bokap lu yang udah mampus aja namanya masih lu bawa-bawa. Kena lo. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hei anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa. Jadikan ceritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segala-galanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Merdeka! Sesungguhnya mati itu benar. Alam barzah itu benar. Kubur ini benar. Tidak ada apa yang perlu kita banggakan. Ada orang berbangga dengan rumah yang besar, sedangkan rumah terakhir kita hanyalah liang lahat. Ada orang yang berbangga dengan motor dan kenderaan yang besar, sedangkan kenderaan yang terakhir kita hanyalah van jenazah yang kita lihat pada malam ini. Ada orang berbangga dengan pakaian-pakaian yang mewah, sedangkan pakaian terakhir kita hanyalah kain kafan. Ada orang berbangga dengan perfume yang wangi-wangi yang mahal-mahal, sedangkan perfume kita yang terakhir hanyalah kapur baru. Wahai sekalian yang hadir, jadi kalau ini iktibar buat kita, barangkali hari ini beliau dan besok kita, dan dia telah pergi dahulu. Sesungguhnya kita bersaksi beliau seorang yang baik. Jenis introvert, mungkin kamu termasuk salah satunya. Yang pertama, sosial introvert. Dia suka menyendiri, selalu berusaha menghindari keramaian dan mainnya sama teman-teman dekatnya aja. Kalau ngumpul sama orang banyak, dia akan merasa lelah. Dua, anxious introvert. Dia akan merasa malu, canggung saat berinteraksi dengan banyak orang. Bisa dilihat saat dia gelisah menghadapi sesuatu yang tidak dia inginkan. Tiga, restraint introvert. Dia akan menghabiskan banyak waktu untuk berpikir sebelum melakukan sesuatu. Dia akan terlihat sangat pendiam sampai dia benar-benar mengenal orang di sekitarnya. 4. Thinking introvert. Dia orangnya sangat pemikir, suka introspeksi diri, kreatif, dan punya imajinasi yang baik. Ya, saat sendiri dia akan lebih produktif karena sendiri adalah waktu yang berharga baginya.
Jangankan ditanya kapan nikah, ditanya kenapa kelamaan jomblo juga bisa kepikiran. Loh, kok sekarang masih sendiri? Mana pasangannya? Lihat tuh, anak Bu Dewi aja udah pacaran 2 tahun. Kok kamu gak pernah kelihatan punya pacar? Lihat tuh, anak Bu Sri tiap malam minggu jalan sama pacarnya. Kok kamu gak pernah? Jangan bilang kamu gak suka sama lawan jenis. Gak bagus kelamaan sendiri, nanti susah dapat jodoh. Lah, padahal kan kita juga gak mau kelamaan jomblo. Bukan berarti gak normal, tapi emang belum ada aja yang datang. Atau kitanya lagi fokus nyari duit. Apa salahnya sih jadi jomblo? Orang-orang suka kali ngurusin hidup orang lain. Senang sombong, susah minta tolong. Udah ditolongin, malah ngomongin. Kawan anjing, Dodioju, Bos Budani Simanjunta, Aris 88. Kerja capek, nggak kerja priuk di rumah terbalik. Anjing kali hidup ini ah. Pengen ngumpuli driver-driver yang bawa mobil orang, tapi gak gengsi untuk buat konten. Gak boleh taksi, gak boleh taksi. Kang Aret emang selalu dipandang sebelah mata, karena kemana-mana tampilannya selalu sederhana. Tapi ingat, justru yang sederhana itu yang berbahaya. Gak apa-apa tampil sederhana, yang penting isi dompet gak merana. Ayo ba, ayo ngarit-ngarit. Untung yang lain ngarit. Siapa temanmu yang gak bakal kamu lupain seumur hidupmu? Mungkin karena dia udah banyak berjasa, atau dia sudah kamu anggap seperti keluarga, atau dia adalah satu-satunya teman yang tahu segala hal tentangmu. Baik buruknya kamu, cerita tentang keluargamu, kisah cinta dalam hidupmu, dan dia juga tahu tentang mimpi-mimpimu. Kalau gengsi bilang terima kasih, bilang gini aja. Seharusnya kamu bersyukur punya teman kayak aku, karena aku juga bersyukur dikasih teman yang sifatnya kayak kamu. Rumah enak bang, ganteng ya kan. Kalau bisa dicat nih sama cewek nih pasti dibahas lo gua apa, muka jelek, duit gak punya, apa yang diharapin tai lo. Setelah lebaran biasanya liburan. Kalau nggak bisa liburan ya minimal bisa rebahan. Gak ngabisin duit tapi bisa naikin gula darah. Dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit ngantuk. Pas udah ngantuk tidurnya kebanyakan. Sesuai dengan namanya lebaran, kita semua akan lebaran ke samping. Atau bahasa ilmiahnya gendutan. Itu semua karena ketupat, sirup, nastar, dan kawan-kawan. Ada yang katanya balas dendam setelah puasa sebulan. Mulai dari bakso, mie ayam, nasi padang, semuanya dibeli. Terserah lebarannya mau ngapain, tapi ingat sebentar lagi semuanya akan selesai. Kita akan kembali ke rutinitas masing-masing. Faktanya yang lebarannya full rebahan lebih menyenangkan daripada yang macet-macetan. Akan ada saatnya ketika kamu kumpul dengan teman-temanmu, kamu tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Di saat mereka tertawa, kamu ikut tertawa. Di saat mereka berdebat, kamu cuma bisa ngelihatin. Di saat kamu yang ditanya, kamu cuma bisa diam atau mencoba mengalihkan pembicaraan. Mereka sedang membicarakan sesuatu yang tidak pernah kamu alami. Mereka sedang menertawakan sesuatu yang tidak pernah kamu miliki. Mereka sedang berdiskusi tentang sesuatu yang tidak relate dengan kehidupanmu. Dan pada saat itu kamu akan merasa berbeda. Kamu akan merasa
sendirian di tengah keramaian. Kamu akan overthinking di saat yang lainnya tertawa. Kamu akan pura-pura buka HP di saat yang lain sedang asik dengan obrolannya. Itu kan yang kamu alami? Mungkin saja yang mereka bicarakan adalah sesuatu yang selama ini kamu inginkan, tapi kamu sendiri belum bisa menggapainya. Apa yang sedang mereka bicarakan? 3 ciri orang yang paling berbahaya. Hati-hati. Yang pertama, lebih banyak diam dan mendengarkan. Orang seperti ini adalah orang yang terus mengamati apa yang ada di depannya. Diam-diam dia bekerja keras. Diam-diam dia berprestasi. Diam-diam dia sudah menyelesaikan semuanya. Hati-hati. Yang kedua, tidak banyak gaya, tidak banyak bicara. Orang seperti ini kamu pikir dia bodoh. Dia jauh lebih hebat dari kamu. Dia bekerja dengan sangat fokus. Dia menyelesaikan semua tepat pada waktunya. Tiba-tiba sudah jauh di depan kamu. Dan yang ketiga, selalu tampil sederhana. Orang yang tampil sederhana bukan nggak punya uang. Kamu pikir dia miskin, padahal dia jauh lebih kaya dari kamu. Kamu pikir dia nggak tahu apa-apa, padahal dia jauh lebih hebat dari kamu. Hati-hati, jangan sombong. Jika kamu sombong, hati-hati, ada orang-orang berbahaya di depan kamu. Ustadz Somad bukan orang Aceh, bukan. Saya orang Melayu, datang dari Riau. Bahasa Ustadz apa? Bahasa Melayu. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Dari mana Ustadz tahu bisa Quran bahasa Arab? Kok paham Ustadz? Karena ada seorang anak bangsa yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu. Namanya Abdur Raub As-Singkili, dikenal dengan nama Syah Kuala, ulama dari bumi Aceh, Nangru Aceh Darussalam. Dialah yang pertama yang menerjemah Al-Quran dalam bahasa Melayu, pakai huruf Arab Melayu, pakai bahasa Melayu. Zile zile eu alerg, gel mile mile pe Maidan pentru tine.